Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan suci Ramadan di tahun 2020 ini. Selawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Lulu Indarti dari pimpinan cabang Fatihiyat NU Kabupaten Tulungagung ingin sharing terkait dengan pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan sebagai madrasah ula bagi anak-anaknya. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita kupas makna secara formal, pendidikan tinggi itu adalah pendidikan yang dilaksanakan setelah kita melalui pendidikan SMA, baik itu bisa jenjang D1, D2, D3, atau jenjang S1, jenjang S2, jenjang S3, bahkan bisa memperoleh gelar profesor. Nah, kita sebagai perempuan saat ini mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki bisa memperoleh atau bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi, maka kita pun sebagai perempuan bisa. Kita bisa menempuh jalur pendidikan tinggi bagi yang sempat atau bagi yang ada waktu bisa menempuhnya di pendidikan formal, yang itu bisa ditempuh pada bangku perkuliahan, yang tentunya juga menyesuaikan dengan bidang apa yang kita minati atau pendidikan apa yang kita minati untuk kita berpendidikan lebih tinggi lagi. Namun tidak menutup kemungkinan orang berpikir seperti ini, buat apa sih kita kuliah perempuan toh hanya di rumah. Nah, justru perempuan yang mengatur rumah, perempuan yang mendidik anak sebagai madrasah ula, sebagai madrasah pertama, itu sangat penting untuk mempunyai pendidikan yang tinggi. Karena bagaimanapun pendidikan, ilmu itu merupakan investasi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, juga kepada masyarakat umum pada secara luas. Nah, namun mungkin orang bertanya, iya bisa memperoleh pendidikan bagi yang mampu atau bagi yang punya uang lebih. Sahabat-sahabat perempuan tidak perlu risau. Sekarang sudah banyak pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan bagi para perempuan dengan melalui jalur beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa yang bisa ditempuh, yang bisa memberikan kita bagi kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Itu kalau kita berbicara pendidikan tinggi secara formal. Namun bagi saya, pendidikan tinggi itu juga tidak yang melulu atau yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh di bangku perkuliahan. Pendidikan tinggi itu komprehensif, mencakup tentang intelektual, kemudian emosional, kemudian juga menyangkut masalah spiritual. Kalau ketiganya itu bisa diperoleh atau perempuan bisa menempuh itu semuanya, maka itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Perempuan bisa tahan banting ketika ada ketiganya itu. Apalagi zaman sekarang yang kita saat ini memasuki ataupun sedang diuji pada COVID-19 ini.
Coba yang saat ini bagi ibu-ibu ketika putra-putrinya sekolah ditempatkan di rumah atau sekolah dari rumah, masih banyak yang bingung bagaimana cara mengatasinya. Ataupun saya kok ribet sekali dengan urusan anak yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini akan meminimalisir apabila perempuan itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita para perempuan memperoleh pendidikan. Para perempuan, mari kita sama-sama untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Kalau belum ada kesempatan di jalur formal, kita bisa kok memperoleh pendidikan yang sekarang itu ada training. Kemudian sekarang juga ada pelatihan-pelatihan, ada workshop, ada seminar. Bagi ibu-ibu ada majelis taklim. Itu semua merupakan pendidikan yang kita ibaratkan, kita sebagai ibu, kita sebagai perempuan itu harus punya isi. Jiwa kita itu harus diisi, pengetahuan kita itu harus kita isi agar kita mempunyai bekal, kita mempunyai materi, agar kita mempunyai ilmu ketika kita mau menyampaikan kepada anak-anak kita. Karena ibu sekali lagi adalah madrasah ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama. Ibaratnya gini, kita mau menuangkan air ke dalam gelas, yang kita ibaratkan anak-anak itu sebagai gelas. Tentu kita harus mengisi terlebih dahulu tekonya, kita mengisi terlebih dahulu jaretnya, kita isi dulu dengan air. Begitu juga kita isi dulu diri kita isi dulu pengetahuan kita upgrade, kita tuntut ilmu dulu, kemudian kita sampaikan ke ilmu yang kita dapatkan itu kepada anak-anak. Dengan begitu, insya Allah pendidikan anak-anak kita, pendidikan generasi yang akan datang itu akan semakin baik, akan semakin berkembang. Karena perempuan merupakan pendidikan pertama bagi anak. Kalau kita berpendidikan itu sama halnya kita membangun peradaban di masa yang akan datang. Sekali lagi, mari jangan berputus asa, jangan ada bosan-bosannya untuk terus mengenyam pendidikan, baik yang berkesempatan di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal, yang kesemuanya itu nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada turunan kita, kepada generasi penerus bangsa dan agama. Ibu adalah madrasah ula. Karena itu, ibu harus berpendidikan yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.